Halo adik-adik para pejuang dari Sabang sampai Merauke. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah pun menyampaikan bahwa cara, teknik atau metode penerimaan mahasiswa baru tahun depan itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Perubahannya tentu sangat penting dan prinsip untuk kita ketahui. Apa saja sih perubahan-perubahan tersebut? Yuk kita diskusikan bersama. Secara umum, jalur penerimaannya masih tetap loh adik-adik ya, masih 3 jalur, yaitu yang pertama adalah jalur non-tes atau dulu disebut sebagai jalur senam PTN, yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Dulu senam PTN ini dasarnya adalah nilai rapot semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Hanya saja pelajaran yang dihitung adalah pelajaran ciri khas jurusan, yaitu kalau adik-adik jurusan IPS, jadi yang dijadikan dasar senam PTN hanyalah ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah. Kalau adik-adik jurusannya IPA, jadi nilai yang dipertimbangkan adalah nilai matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, lalu apa perubahannya? Ya, dari sisi nama adik-adik, senam PTN dirubah menjadi jalur prestasi. Kemudian jalur prestasi ini dibagi dua. Satu, prestasi nilai rapot. Nilai rapotnya dari semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang kedua adalah prestasi bukan nilai rapot. Nah, berarti yang bukan nilai rapot ini dasarnya apa? Nah, adik-adik, yang kedua ini didasarkan pada prestasi-prestasi non-akademik. Misalkan ya, artinya di luar nilai rapot adik-adik. Misalkan adik-adik mungkin adalah juara Olimpiade Sains, juara kompetensi olahraga, kemudian mungkin mengikuti perlombaan-perlombaan kemudian menang. Nah, itu bisa jadi diperhitungkan sebagai prestasi non-akademik atau prestasi di luar nilai rapot. Nah, kemudian perimbangannya adik-adik, yaitu untuk nilai rapot itu minimal proporsinya adalah 50%. Sedangkan nilai bukan rapot itu maksimal 50%. Nah, ini tentu nanti aplikasi di lapangannya seperti apa. Nah, ini tentu kita ke depan harus tetap mencermati. Nah, yang pasti adik-adik yang sudah berprestasi, yang pertama nilai rapotnya bagus di seluruh mata pelajaran, tentu yang paling berpeluang untuk diterima melalui jalur ini. Yang kedua juga adalah adik-adik yang aktif pada berbagai kegiatan-kegiatan pengembangan diri, kegiatan-kegiatan eskul, dan mungkin juga memperoleh prestasi. Nah, tentu adik-adik akan yang paling berpeluang untuk diterima di jalur prestasi ini. Jadi jalur prestasi ini adalah pengganti jalur senam PTN. Jalur prestasi ini adalah akumulasi dari dua komponen, yaitu nilai rapot dan bukan nilai rapot. Nilai rapotnya adalah nilai rapot semester 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi pelajarannya adalah keseluruhan mata pelajaran yang ada di rapot, ditambah dengan prestasi-prestasi lain di luar nilai rapot. Nah, ini jadi bagi teman-teman atau adik-adik yang selama ini pontang-panting, ikut lomba dan menang, nah ganjarannya adalah melalui jalur prestasi ini. Nah, bagaimana adik-adik yang nggak punya prestasi? Ayo, masih ada waktu beberapa bulan ke depan. Ikuti berbagai kegiatan-kegiatan di luar kegiatan kelas lah ya, di luar kegiatan akademik, dan kalau bisa tentunya memperoleh prestasi. Ya, transformasi atau cara yang kedua adalah UTBK SBMPTN. Kalau namanya sepertinya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya adik-adik. Perubahan atau perbedaannya di mana? Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya untuk UTBK SBMPTN, UTBK itu berarti ujian tulis berbasis komputer, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, itu didasarkan pada dua komponen, yaitu yang pertama adalah komponen tes kemampuan akademik atau TKA.
Bagi yang IPA itu yang diteskan adalah fisika, kimia, biologi, dan matematika. Bagi yang IPS yang diujikan adalah ekonomi, sosiologi, sejarah, dan geografi. Tapi untuk tahun 2023 itu tes kemampuan akademinya hilang. Ya, hanya menggunakan tes potensi skolastik. Tahun dulu kan tes kemampuan akademik plus tes kemampuan atau tes potensi skolastik. Nah, untuk tahun ini hanya menggunakan tes potensi skolastik. Nah, adik-adik, tes potensi skolastik itu apa saja? Nah, yang pertama itu adalah kemampuan numerik. Nah, di sini adik-adik akan diuji kemampuan yang berkaitan dengan aplikasi atau penggunaan hitung-hitungan. Ya, dasarnya jelas matematika dalam berbagai permasalahan, problem, atau kasus yang nanti akan dimodifikasi sedemikian rupa di dalam soal. Nah, yang kedua adalah tes yang berkaitan dengan literasi kebahasaan di sini. Nah, disampaikan literasi atau kebahasaan ini bukan berkaitan dengan teknis bahasa Indonesia, tetapi juga adalah bagaimana seorang peserta tes mampu menarik suatu kesimpulan dari bacaan-bacaan yang ada di dalam soal-soal tersebut. Nah, yang ketiga adalah kemampuan bahasa Inggris. Nah, konon juga untuk kemampuan bahasa Inggris ini tidak berkaitan dengan tata bahasa Inggris secara spesifik, tapi juga adalah bisa menyimpulkan apa yang dimuat di dalam teks berbahasa Inggris tersebut. Nah, yang keempat adalah kemampuan penarikan kesimpulan atau kemampuan kognitif ya. Jadi yang saya tangkap yang keempat ini adalah kemampuan penalaran logis atau penarikan kesimpulan atau logika. Nah, jadi adik-adik, jadi untuk UTBK SBMPTN tahun ini hanya menggunakan tes potensi skolastik saja. Ya, cara yang ketiga adik-adik adalah masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu jalur mandiri. Jadi setiap universitas masih diperkenankan untuk menerima calon mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Tahun sebelumnya juga ada jalur mandiri ini. Nah, universitas juga diberi keleluasaan untuk mempergunakan cara atau teknik tes disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing universitas. Jadi kemungkinan tes jalur mandiri ini bisa hanya menggunakan tes potensi skolastik atau gabungan tes kemampuan akademik plus skolastik, atau juga ditambah dengan praktek, atau juga bisa menggunakan nilai tes potensi skolastik sebelumnya. Jadi universitas diberi keleluasaan untuk mempergunakan cara atau metode atau teknik sesuai dengan kebutuhan. Jadi adik-adik, intinya bahwa kita harus memahami transformasi atau perubahan cara penerimaannya. Tapi yang lebih penting tentunya adalah bagaimana adik-adik mempersiapkan diri sehingga kelak bisa diterima sebagai calon mahasiswa baru di universitas pilihannya. Jadi adik-adik, itu ya sementara informasi diskusi kita tentang transformasi penerimaan mahasiswa baru tahun pelajaran 2023 atau nanti yang kemungkinan sudah diterapkan pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2023. Tetap semangat ya, mudah-mudahan adik-adik akan lolos dan meraih cita-cita universitas yang diharapkan. Terima kasih dan sampai jumpa.